Penjelasan yang logisnya adalah timnas kita sampai kita membuat konten ini memang belum ada pelatihnya. Jadi gue memberikan penjelasan secara logis, bukan gue berada di kubu kiri atau kubu kanan nih. Jadi gue harus mengatakan secara logis kan, bahwa memang nggak ada yang bisa menangani timnas kita. Dan kalau gue ngelihat para pemain kita itu sampai menangis waktu lawan Irak, itu bukan menangis untuk drama. Itu memang mereka merasa sedih. Yo, bertemu lagi dengan saya Dedi Prianto di podcast Ruang Bola. Podcast ngobrolin sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Dan saya nggak sendirian, bersama rekan saya Indro yang bukan Warkop pastinya. Indro bukan Warkop. Iya, tentu. Kali ini kita kedatangan tokoh hebat di perpodcast-kan dan juga komentator bola ya. Iya, jadi gini, Bang Indro bukan Warkop. Ada sosok yang gue tuh kalau lihat di podcast itu, orang ini tuh salah satu yang gue suka itu dia tuh belak-belakan. Belak-belakan, berani ngambil posisi berbeda. Sebagai orang Jawa Timur nih, aku suka orang yang rada keras ngomong apa adanya ya. Kalau lu nggak suka ya nggak suka. Kalau tim lu busuk ya busuk. Kalau lawan lu bapuk ya bapuk. Termasuk urusan timnas. Gue masih inget tuh, sosok ini tuh bilang sangat keras ketika Indonesia gagal officially gitu ya. Betul. Sama kawan kita yang kemarin datang juga, Bung Harpa, dia ngomong orang yang bernama Kluivert ini nggak punya etika, selain buruknya ampun-ampunan ya soal pilihan strategi gitulah. Nah, kita sambut yuk bareng-bareng. Iya, baik. Siapa dia? Bung Binder. Apa kabar, Bung? Baik. Makasih sudah diundang. Nah, ini kan mumpung ada Bung Binder nih. Iya. Pengen nanya nih sebenarnya, ini kan kita udah masuk FIFA Matchday ya. 2 weeks libur Liga Eropa. Ini Bang Indro yang anak Liverpool garis lucu ini. Garis lucu ini kan pakai baju Liverpool yang kemarin kalah, tapi 2 minggu dia akan nangis nih kayaknya nih. Oh iya. Kita bukan glory hunter. Oke. Tapi yang bikin kita sebel ya, gue sendiri sebel banget itu karena timnas absen. Timnas senior absen. Ini bagaimana sih hal ini bisa terjadi menurut Bung Binder? Ya, kalau bagi gua sih ada penjelasan yang logis ya. Penjelasan yang logisnya adalah timnas kita sampai kita membuat konten ini memang belum ada pelatihnya. Bahkan calon pelatih pun masih sebatas rumor. Betul dong, masih sebatas rumor kan. Belum ada calon yang definitif lah. Kalau namanya calon, ya bisa juga nanti berubah. Belum tentu juga dia akan terpilih sebagai pelatih baru dari timnas Indonesia. Jadi itu salah satu alasannya tentu gak ada FIFA Matchday. Tapi kan kalau kita melihat sebaliknya, demi kepentingan ranking, ya seharusnya bermain timnas senior kita, ya kan? Tapi seandainya mau pakai caretaker atau ad interim, siapa orangnya? Siapa orang yang akan ditugaskan untuk menjadi ad interim? Karena tim kepelatihan yang dinarasikan terbaik. Sebelumnya kan dinarasikan terbaik. Bukan gue yang katakan itu. Itu. Pokoknya ada lah. Enggak, di sosial media lah. Kan dinarasikan kan sebagai tim kepelatihan terbaik. Kan satu gerbong itu kan berhenti kerja sama dengan PSSI. Istilahnya juga dipakai mutual termination. Walaupun kalau feeling gue ya seharusnya tetap ada kompensasi walaupun mutual, karena kan durasi kontraknya gak dijalankan secara full. Kan sebelumnya mungkin banyak yang berpikir ya kalau Kluivert diberhentikan mungkin Alex Pastoor, tapi ini kan semua. Jadi artinya kita gak punya pelatih untuk saat ini yang bisa menangani timnas Indonesia. Dan walaupun ini FIFA Matchday, sebuah pertandingan uji coba, tapi kita kan tentu gak mau. Timnas kita ini lucu-lucuan nanti di atas lapangan kan. Tetap kan kita harus ada pelatih yang bisa memberikan arahan strategi dan taktik. Memang banyak yang mengatakan kepada gue, iya Bung, tapi kan bisa itu ada Jordi Cruyff. Kapan terakhir Jordi Cruyff ini melatih? Betul kan? Dan dia bukan posisinya pelatih di PSSI, dia penasihat teknis. Jadi lebih ke advice. Ada itu Alexander Zayers ya. Dia tugasnya beda lagi. Dirtek lebih pusing lagi dia justru sekarang. Karena timnas kita lagi gak ada pelatih. Jadi bagi gue ini logis, gak ada FIFA Matchday. Dan kalau ini dipaksakan,
dan ternyata timnas kita mainnya gak jelas, seperti yang tadi gue katakan mungkin lucu-lucuan nih di atas lapangan karena ya gak ada pelatih yang definitif, rame lagi nanti sosial media. Iya kan? Pasti rame lagi nanti. Kok timnas mainnya begini, timnas mainnya begitu, karena memang gak ada yang bisa handle untuk saat ini. Jadi memang FIFA Matchday ini ya mau tidak mau dilepas. Jadi gue memberikan penjelasan secara logis, bukan gue berada di kubu kiri atau kubu kanan nih. Jadi gue harus mengatakan secara logis kan, bahwa memang nggak ada yang bisa menangani timnas kita. Tapi gue berharap sebelumnya, ya kalaupun ada yang bisa menangani, paling tidak para pemain ini bisa berkumpul untuk membentuk chemistry. Karena sebetulnya chemistry building di antara para pemain kita tuh belum berjalan dengan mulus. Karena adanya aja pemain baru kan, adanya pemain baru yang gabung kan. Tapi memang ini adalah kenyataan yang perlu kita terima, bahwa gak ada FIFA Matchday. Dan terkait dengan sebelumnya Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa nanti ada target agar ranking FIFA kita itu masuk ke 100 besar, yaitu memang untuk pelatih baru. Jadi memang pelatih baru ini siapa? Ini yang kita belum tahu kan. Nah tapi sisi lainnya kalau gue melihat yang positif, timnas U22 kita yang dikasih slot ini kan. Kan dikasih nih, ini kan secara dadakan slotnya dikasih. Dan timnas U22 kita kan ada kepentingan juga di SEA Games untuk mempertahankan medali emas. Tapi gue juga menjelaskan di platform gue, pada saat sekarang timnas U22 sudah dikasihkan ini kesempatan, ini kan kesempatan yang tiba-tiba, lawannya juga tim yang bagus nih. Mali ini tim yang kuat, yang dicari walaupun tidak sesuai dengan lawan yang nanti akan dihadapi lah di SEA Games. Tapi ini tim yang kuat, bagus juga. Jangan sampai nanti ini disia-siakan. Ini 2 kesempatan uji coba ini, karena sebelumnya lawan India pun, yang sebelumnya nih uji coba bagi timnas U22, gue belum melihat ada permainan yang taktis dari timnas U22. Oke, mungkin perdebatannya itu kan masih awal. Betul kan? Sekarang kan sudah ada TC juga, ada berapa? 6 pemain diaspora tuh, ada 3 yang baru yang gabung. Nah, gue harapkan kalau sekarang memang FIFA Matchday ini gak ada, yang tentulah kita sayangkan ya, ini kan faktanya kan seperti itu. Tapi karena seperti yang tadi gue katakan ya, ini memang gak ada yang bisa menangani timnas kita untuk saat ini. Ya timnas U22 ini yang gue harapkan bisa nanti menunjukkan permainan yang lebih taktis daripada sebelumnya. Apalagi sekarang kalau kita melihat kekuatannya kan bertambah dengan para pemain yang bermain di luar Indonesia, ada yang dari Filipina juga. Tapi ketidakadaan FIFA Matchday ini nggak ada ngaruhnya ya, Bung, dengan misalnya peringkat kita ntar tambah turun lah atau apa gitu, nggak ada? Pasti ada pengaruh dong, karena tim-tim lain kan main. Iya kan, kalau tim-tim lain yang main, walaupun gue belum ngecek lawan siapa ini, Malaysia, Thailand atau tim-tim lain, ya kalau mereka menang, ya pasti kan akan berpengaruh peringkat kita kan. Tapi lagi-lagi kalau kita kembali ke peringkat FIFA, sebetulnya peringkat FIFA ini penting atau enggak sih? Nah jawabannya ada 2, penting nggak penting. Penting agar nanti kita bisa mencari lawan yang lebih kuat. Kalau di FIFA Matchday, dan biasanya dalam undian tuh, dalam drawing tuh, dilihat tuh ranking FIFA kan, itu penting. Tapi gak pentingnya apa? Kita habis-habisan di FIFA Matchday, nyari ranking, tapi itu juga bukan menjadi patokan timnas kita kuat. Lawannya siapa yang kita hadapin di FIFA Matchday itu? Mainnya di mana? Pernah gak kita main FIFA Matchday dalam 1 tahun terakhir di luar? Belum pernah. So, gimana kita bisa tahu kekuatan dari timnas kita kalau kita mainnya hanya di home? Terus tiba-tiba timnas kita main di away, beda kan? Mentalitinya. Gue bukan ingin mengatakan para pemain kita mentalnya gak kuat, enggak, tapi beda pressure-nya pada saat bermain away. Jadi yang gue harapkan kalau nanti sudah ada pelatih baru, ini kita miss nih 2 FIFA Matchday. Kalau bisa sesekali main di luar juga untuk membentuk mentalitas dari para pemain kita yang jarang berkumpul kan FIFA Matchday. Main juga di luar gitu. Kalau cuma mau main di sini, terus cuma mau hura-huri di sosmed, ya. Hura-huri di sosmed. Iya kan, di sosmed nanti kan banyak tuh FYP-nya kan. Kalau ada menang, ada cetak gol, ya kan jedak-jeduk juga biasa kan latar belakangnya kan, musiknya, ya itu untuk fun oke lah. Tapi yang gue berharap bisa juga bermain di luar negeri. Uji di sana di luar negeri, bagaimana kekuatan dari timnas kita. Karena contohnya, sebelumnya kita di kualifikasi Piala Dunia, ya kan Arab Saudi bisa kita kalahin, padahal rankingnya di atas kita. Bahrain kita gak kalah, rankingnya di atas kita. Benar kan? Iya. Oke, China kita kalah cuma sekali. Nah lagi-lagi ke poin saya,
Artinya FIFA ranking ini bukan patokan tentang kekuatan dari sebuah timnas. Tapi bagaimana timnas ini berprogres. Nah, berprogresnya juga dilihat lawannya siapa, mainnya di mana. Jadi kalau sekarang kita udah ketinggalan 2 FIFA Matchday, nanti cari lawan yang lebih kuat. Nggak masalah, jadi jangan pentingin cuma poin. Kalau mau pentingin poin ya bawalah tim dari Afrika yang lemah-lemah, ya kan? Atau Cina Taipei lagi lah. Nah, kayak begitulah. lagi. Nah, itu waktu Cina Taipei kita menang 6-0 kan? Gue udah jelasin platform gue, kita jangan masuk dalam euforia kan, lawannya nggak seimbang bagi kita. Terus terbukti kan lawan Lebanon. Iya. Berapa peluang yang kita bisa ciptakan on target? 0. Nah itu, Lebanon yang menciptakan peluang. Iya. Betul kan? Coba kalau kita main di Lebanon, mungkin belum tentu kita dapat hasil imbang. Jadi kalau kita mau membuat timnas kita kuat, mau memanfaatkan FIFA Matchday, sesekali main juga di luar. Walaupun belum tentu kita dapat poin. Iya. Kan kalau kita kalah, tapi nggak apa-apa. Di sana kita bisa melihat kekuatan dari timnas kita ini sejauh mana. Jadi nanti kalau kita mau main di Piala Asia kan, kita kan sudah lolos. Iya. Itu kan mainnya juga di Arab Saudi ya, 2027. Iya, betul. Terus nantilah masih lama kita akan main di kualifikasi Piala Dunia. Kan ada permainan away juga. Away. Sudah kebentuk mental dari para pemain kita. Jadi oke, mau ngejar ranking FIFA bagus, kejar. Tapi jangan nanti berpikir dengan ranking kita nanti masuk ke 100 besar, bahwa timnas kita ini sudah level dunia. Enggak juga, bos. Iya. Sebelumnya Curaçao kita bisa kalahin tahun 2022, mereka jauh di atas kita. Iya. Tapi kan mainnya di sini kita kalahkan mereka. Betul. Itu maksud saya. Idealnya kita, berarti kalau dulu kan kita TC bisa seminggu, 2 minggu. Tapi kan itu tanpa pemain dari diaspora kan. Kita selalu begitu timnas kita kan. Sedangkan ini kita kan diasporanya banyak. Iya. Jadi kalau kita pakai logika main Eropa kan dateng, main, ciao. Kan gitu kan. Iya. Nah, kan gitu. Waktunya harusnya. singkat kan? Betul. Paling 3 hari ya, maksimal ya. Iya, dengan persiapan ya. Nah, kalau menurut Bung Binder, idealnya kita ini nyari away. Kalau kita beli away itu Asia atau langsung aja sekalian di level dunia? Ya tergantung kita nanti mau mainnya di mana gitu. Ya kan, kalau istilahnya nanti mau Piala AFF ya mungkin di Asia lebih baik. Ya kan, Asia juga kan nggak harus ke Korea dan Jepang. Karena kita kan sekarang kan ketinggalan jauh dari mereka. Ya kan, tapi kalau istilahnya kita lawan India saja, menurut gua India lagi oke timnasnya. Walaupun mereka juga nggak lolos kan ke Piala Dunia kan, tapi masih oke mereka juga. Timnas U23 mereka kuat, timnas U17 mereka kuat lawan timnas kita main di sini. Coba aja kalau nggak mau India, coba negara-negara lain juga di Asia kan banyak. China juga oke, China juga tim yang kuat. Atau Korea Utara, gak tau boleh main dari Korea Utara, boleh kan? Boleh. Boleh kan, mereka ada juga. Iya. Nah, coba negara-negara Asia kan ada banyak kita. Atau Uzbekistan, Uzbekistan bagus Tajikistan, kita coba kan? Iya. Kan sebelumnya kita pernah lawan siapa ya di friendly ya? Tajikistan pernah kayaknya kita Iya. dulu sekali. Turkmenistan. Nah, Turkmenistan juga pernah. Ya, Turkmenistan di kualifikasi. Oh iya. Piala Asia U23, mereka juga bukan tim yang lemah kan? Mereka tim yang sedang berkembang, main di negara-negara sana juga bermanfaat bagi kita. Kecuali nanti mau main di kualifikasi Piala Dunia. Nah, carilah tim yang lebih kuat kan? Atau mungkin kita udah lolos Piala Dunia nih. Amin ya Allah. Nah, Amin ya Allah. Nah, mungkin kita udah lolos. Nah, kita berhadapan sama negara-negara yang kuat. Mungkin Maroko lah kita ajak tanding. Nah, kalau udah lawan yang kuat, mau main di sini, oke, gak apa-apa. Karena mereka udah tim yang kuat kan, kalau lawan Argentina tuh. Iya. Mau main di sini, kan berat juga bagi kita kan. Nah, itu beda lah lawannya. Tapi kalau kita mau lawan kayak Lebanon, kenapa enggak coba di sana yuk. Coba mentalitasnya. Kan round 4 kemarin kan mainnya di Arab Saudi. Coba mainnya di Timur Tengah kan. Akan dicoba mentalitas para pemain kita tuh seperti apa di tengah tekanan supporter tim lawan kan. Itu membentuk mentality, membentuk kesatuan juga di antara para pemain. Daripada di kandang sendiri ya mayoritas adalah supporter kita. Gak tau ada supporter Lebanon gak tempo hari? Lebanon nggak ada. Gak ada kayaknya. Atau ada pun palingan dikit kan. Iya. Ya itu jadi loophole ya banget di sepak bola kita. Di timnas kita menyebutnya era Sintayong lah, era Belanda ini juga sama. Semuanya kita main di lokal, supporter lokal, home, menang. Dan di era Kluivert malah lebih busuk lagi. Gak bisa kita apa-apain lagi gitu ya. Itu jadi loophole banget di sepak bola kita. Nah, gue pengen lebih dalam lagi kita ngomongin soal sebenarnya kalau kita ini kan tadi berarti kan ada satu yang miss ya. Kita cuma memotret satu hal soal away. Iya.
Sebenarnya masalah utama timnas dan PSSI ini apa sih selain urusan bahwa kita itu lawannya emang nggak terlatih gitu. Kalau kita bisa olahraga nih kayak Bung Binder jelas olahragawan ya. Ini kalau kita nggak pakai barbel yang 100 kilo gitu ya, ini apa masalah di timnas? Saya kok jadi agak bingung ini. Kok kita sampai selevel udah dinaikkan secara oke, tapi akhirnya dibanting sedemikian rupa. Nggak, kita kan yang kemarin kalau menurut gue itu kan di tim kepelatihan. Ya kan, kita bisa lihat lah beda. Pada saat memang masih dilatih oleh Shin Tae-yong kan beda. Kelihatan cara bermainnya seperti apa. Jadi pada saat timnas kita itu gagal lolos Piala Dunia dan cara bermainnya juga seperti yang kita lihat ya, wajar banyak yang kecewa. Beda halnya kalau cara bermainnya itu sudah oke, tapi tersingkir, gak lolos, nah itu beda lagi lah, ya kan. Tentu mayoritas masyarakat akan menerima itu. Tapi ketika mainnya juga gak bagus dan dipaksakan main menyerang, ya kan. Nah itu yang membuat celah-celah yang terbuka di permainan kita, sehingga kita gak bisa mendapatkan poin. Bahkan shot on target kalau nggak salah cuma 2, itu udah 2 pertandingan. Jadi kalau menurut gue sebetulnya apa yang dilakukan PSSI sebelumnya dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora itu memang sudah langkah yang benar menurut gue. Karena gue sudah mengatakan berkali-kali, tanpa adanya pemain-pemain diaspora, gue gak yakin, bukan artinya gak bisa, gue gak yakin, bisa lolos bahkan sampai round 4. Gak yakin gue. Dan itu banyak orang yang mengatakan itu kepada gue juga setelah gue buat konten itu. Mereka sepakat, iya betul. Jadi harus ada kombinasi. Ada pemain-pemain dari luar yang bermain di Eropa dengan pemain-pemain kita. Jadi domestik, kalau ini di blending, wah ngeri banget mainnya seperti lawan China, lawan Bahrain kan. Enak kan kita lihat ada blendingnya ini, ada kerjasamanya, wah ada yang dribbling, ada yang teknik, ada yang shooting, ada yang umpan terobosan, ada yang crossing. Enak gitu kita lihat mainnya. Jadi ini sudah benar. Tapi dengan adanya pemain-pemain yang berkualitas sekarang, ini juga harus ada yang mengatur sedemikian rupa agar para pemain ini bisa menyatu. Nah gimana cara menyatunya? Yaitu tactical. Secara taktik ini harus jelas. Karena ini bukan klub. Ini timnas yang jarang mereka berkumpul. Mau berlatih juga baru datang dari Eropa kan capek mereka ke Asia. Jangankan mereka yang pemain. Gua aja kadang-kadang datang dari luar negeri gak usah dari Eropa lah. Dari negara Asia lainnya aja capek kan kita. Jadi mereka mungkin istirahat 1 hari, terus latihan, terus harus main di pertandingan, berat bagi mereka. Kalau taktiknya gak sesuai dengan batas kemampuan mereka. Jadi sebetulnya PSSI kalau menurut gue ya terlepas dari keputusan memecat Shin Tae-yong, ya kan, itu kan memang banyak orang juga mengatakan ya itu sebuah kesalahan dan itu fakta kan. Karena mengganti pelatih di tengah itu adalah sebuah, ya boleh saja mengganti pelatih, tapi bawalah pelatih yang bagus gitu. Kalau bawa pelatih yang bagus, track record yang jelas, ya mungkin kita minimal lolos ke round 5. Minimal lah, kita jangan ngomong Piala Dunia dulu. Tapi ketika dibawa pelatih yang nggak ada track record yang sukses, ya akhirnya jadinya seperti ini. Jadi yang gua harapkan ya ke depannya, ya PSSI lebih berhati-hati lagi. Maka itu sampai hari ini, calon aja yang definitif aja belum ada. Yang ada cuma rumor kan. Seperti sebelumnya Louis van Gaal. Sampai teman gua dari Singapura telepon, gak salah nih Indonesia mau kontrak Louis van Gaal. Gue bilang gak ada, di sini berita gue udah cek, tapi gue gak buat konten karena gue udah tahu gak mungkin Louis van Gaal. Iyalah lagi sakit gitu kan. Yang kedua, dia memang gak lagi melatih di Belanda pun, ngapain dia jauh-jauh harus ke Indonesia melatih Indonesia lagi. Dan ternyata benar kan Frank de Boer, ya kan itu juga sama, hoax juga kan. Tapi ini lagi berkembang, makanya itu gue harapkan ke depannya ya PSSI cari pelatih yang benar-benar sudah memahami duluan nih, oh ini timnas Indonesia pemainnya A, B, C, D sampai Z nih. Oh harus mainnya seperti ini. Nah itu dia harus memaparkan kepada PSSI. Kalau cara mainnya seperti ini ada direct kan sekarang kan, kira-kira akan mainnya seperti ini. Harus dia menjelaskan secara teknis. Nah maka itu ada yang namanya direktur teknik sekarang kan, Alexander Zayers. Nah kalau ngelihat hal itu, misalnya keburukan dari Kluivert ketika lawan Australia berani main padahal first match terbuka. Iya. Nah itu seperti itu harusnya kan ada masukan juga dari kan belum ada dirtek pada saat itu kan. Belum ada dirteknya kan, dan dari tim kepelatihan sebelumnya Shin Tae-yong nggak ada kan juga, semua out kan. Nah jadi siapa satu bersih gitu ya. Iya, jadi siapa yang harus menyarankan? Netizen.
Iya kan? Netizen juga akan menunggu. Ya kalau memang, dan begini, Mas, kalau gue selalu mengatakan kita gak bisa menghakimi pelatih sebelum kita lihat hasilnya. Iya. Dan setiap pelatih itu punya filosofinya sendiri yang perlu kita hormati. Jadi kalau Kluivert merasa gue mau main 4 pemain bertahan, ya itu dia yang udah paling tahu. Karena dia belajar itu dalam kursusnya. Ya kan? Jika sebelumnya Shin Tae-yong percaya 3 center back, ya memang dia akan main seperti itu. Jadi kalau banyak yang mengatakan, wah pelatih keras kepala, memang pelatih harus keras kepala. Kalau nggak di-respect pemain juga. Iya. Iya kan? Memang dia harus punya filosofinya. Dia harus menentukan siapa yang harus main, siapa yang enggak. Tapi kan pelatih juga fleksibel. Dia tahu kapan dia harus main menyerang, dia tahu kapan dia harus main bertahan. Ya kan? Jadi dalam hal ini kalau kita mengatakan wah Kluivert salah nih pakai taktik menyerang, ya salahnya kan baru setelah pertandingan kita tahu. Baru tahu ya. Baru tahunya kan setelah itu. Kalau sebelumnya kita tunggu dulu nih. Maka itu pada saat PSSI mengontrak Kluivert, gue juga gak pernah mengatakan ini salah. Mana bisa gue mengatakan salah? Gue berharap ini benar. Ada rekam jejak digitalnya. Udah ini benar aja lah. Kita dukung nih timnas, tapi ternyata hasilnya gak sesuai, bukan cuma dari hasil. Tapi the way mainnya itu yang naik turun. Betul kan? Iya. Itu yang membuat kita kecewa. Cara kita kalah ya bikin kecewa. Cara kita kalah, padahal Arab Saudi dan Irak itu kalau dari segi materi pemain, ini semua orang juga tahu lah. Sebenarnya kita lebih unggul. Cuman karena para pemain kita tidak bisa menyatu di atas lapangan, dan memang ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan yang memang jelas kelihatan ya. Nah itu dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Kenapa mereka membuat kesalahan? Karena taktiknya juga agak sesuai dengan batas kemampuan mereka. Itu. Oke, gue pengen bertanya soal kemampuan ya. Kalau menurut Bung Binder kan, bahkan di beberapa video Bung Binder kan menyebutkan bahwa salah satu ciri dan cocok gitu kira-kira dengan pemain kita adalah soal defending dan counter. Nah, kayak gitu emang beneran cocok ya buat timnas kita dengan komposisi saat ini ya? Siapapun nanti pelatihnya? Itu tergantung lawannya. Jadi seperti mau lawan Arab Saudi. Kalau mau main menyerang agak mengkhawatirkan karena main di kandang mereka. Iya kan? Dan pada saat menyerang selalu tuh kalau dilihat para pemain kita tuh recovery-nya lamban. Nah jadi agak riskan. Nah tapi kan itu kan mainnya menyerang. Ya bagus sih kita main menyerang, cara mainnya artinya kita berani kan menyerang kan. Orang kan happy tuh lihat. Bahkan cetak gol dulu kan. Kita kan dari penalti. Tapi untuk recovery-nya kan kita kalah. Dan Saudi itu kan gak main dengan teamwork sebetulnya kalau yang gue ngeliat. Gerasa gerusuk sih. Individu aja dia. Pemain-pemainnya tuh gocek-gocek ini itu. Karena mereka tahu ini ada ruang-ruang yang terbuka. Tapi memang melihat materi pemain yang kita punya yang kuat di pertahanan, gak salah sebetulnya main pragmatis. Karena di era sepak bola modern, tim seperti Argentina yang menjadi juara di Piala Dunia 2022 juga tidak bermain sepak bola indah. Mereka bermain counter. Pragmatis. Lionel Scaloni itu dikritik sebelumnya. Ada tuh istilah yang dia pakai untuk permainan Scaloni juga rame di Argentina sebelumnya. Lupa gue namanya. Ada istilahnya tuh dipakai. Scaloni apa gitu. Namanya dikritik dia. Gak menarik permainan Argentina. Tapi Argentina yang unggul karena ada Messi-nya aja. Tapi dalam transisi Messi lebih bahaya kan? Daripada open play. Betul. Kenapa dia bisa keluar? Pemain-pemain lain ikut mendukung dia. Coba open play lawan Arab Saudi kalah kan mereka. Pertandingan pertama. Setelah itu mereka main pragmatis sampai juara. Dan mereka tahu kapan mereka harus berani bermain terbuka lawan Perancis menit-menit awal di final. Ya kan? Kapan terus mereka harus tertutup? Kapan mereka harus berani bermain terbuka lagi? Nah jadi gak harus kita bermain parkir base. Gue gak pernah mengatakan main parkir base. Tapi defend and counter itu artinya sepak bola reaktif. Tahu kapan harus menyerang, tahu kapan harus pegang bola, tahu kapan harus tutup nih di belakang nih. Seperti Irak mainnya waktu sama kita. Mereka tahu kita tutup dulu babak pertama, kita jangan keluar dulu. Babak kedua dia gas. Iya kan? Akhirnya dia cetak gol. Karena dia tahu babak kedua kita gas pada saat mungkin perhitungan mereka, stamina para pemain kita mulai menurun. Jadi seperti itu. Jadi kita harus punya pelatih yang memahami karakter para pemain kita plus tim lawan nih akan mainnya seperti apa ya kira-kira ya. Jadi benar-benar pragmatis ya, melihat dulu lawannya siapa. Kalau bagi timnas kita yang sedang berkembang karena banyak pemain baru, contoh Tom Hacey berapa kali sih dia membela timnas kita? Ya kan baru belasan kali kan. Betul kan? Artinya kan masih dalam tahap chemistry building ini. Terus Miliano Jonathans baru berapa kali, baru pemain baru ini. Ole Romani baru kan? Jadi gimana caranya mau menguasai jalannya pertandingan kalau sebetulnya secara chemistry
belum rapi ini kita. Secara individu bagus, tapi kan permainan sepak bola itu kan 11. Iya, tim ya. Berikut kiper sekarang, karena kiper sekarang bisa passing juga kan ke depan kan. Jadi intinya chemistry kita ini harus bagus. Nah berarti pada saat chemistry kita mau bagus, ya jangan terlalu banyak ambil resiko juga. Yang penting kita kalau bermain pragmatis bisa menang lebih baik daripada kita bermain indah kalah. Nah, itu tuh. Argentina dengan skala membuktikan. Iya. Ya udah lu dikritik siapa bodoh amat. Gua tahu plan gue, gua Iya. tahu gua akan juara dan gua tahu ada Messi yang bisa buat keajaiban. Nah itu, dan Messi lebih bagus permainan di Argentina ketika bermain pragmatis. Jadi bukan saja Messi bermain bagi Argentina, tapi para pemain lain juga bermain bagi Messi. Jadi dukungan dia baik dan Copa juga juara kan, Copa Amerika kan. Tuh. Iya, menarik. Nah, ini ngomong soal permainan, gaya gitu. Dengan berbagai rumor yang ada Iya, sekarang oke. gitu, ada pelatih-pelatih yang dirumorkan. Siapa yang menurut Bung Binder paling ideal? Kan ada nama nih, ada Kapazela, terus ada Boyan Hodak Iya. gitu. Saya menonton video Bung Binder dan menjelaskan sangat tertutup sekali soal Boyan Hodak gitu. Nah, dengan sekuat sekarang timnas, siapa kira-kira menurut Bung Binder yang Kalau Boyan Hodak melatih timnas, yang pertama sih pasti rame. rame? Sekarang aja udah rame. Bob Oh, iya, Ito aja sekarang sudah mengatakan jangan. Ya kan malahan kalau yang gue baca di kolom komentar di platform gue dan juga di banyak akun-akun sosial media lain yang membahas karena Boyan Hodak mereka gak rela Boyan Hodak ini melatih timnas. Padahal ini untuk timnas, tapi karena mereka tahu Boyan Hodak masih menjalankan tugasnya di Persib kan, masih berjuang di Asia, masih di Super League dengan pemain-pemain yang baru. Tapi kan kalau kita melihat gaya bermain Persib dengan Boyan Hodak, dengan gaya permainan sepak bola reaktif, 2 gelar juara. Iya kan? Back to back. Back to back sekarang ACL 2 1 langkah lagi. 1 poin aja mereka dapat. Di next match mereka akan lolos minimal sebagai runner up. Apakah Persib bermain sepak bola indah? Enggak kalau menurut gue. Tapi Persib bermain sepak bola secara taktis. Tergantung lawan yang akan dihadapi. Dia tahu harus main seperti apa. Kalau memang timnya formnya lagi gak bagus, lagi lemah, gas. Ya. Tapi kalau ketemu tim kuat, main compact dulu di belakang. Nah itu jadi ya kalau ditanya soal Boyan Hodak ya sebetulnya Boyan Hodak punya kriteria untuk melatih timnas kita. Tapi kan yang pertama dia masih ada kontrak di Persib kan sampai tahun depan. Yang kedua ini bakal ramai sekali kalau sampai Boyan Hodak melatih timnas Indonesia. Ntar Persibnya malah gagal kan. Yang pasti Anda akan punya banyak konten podcast juga. Wow, ini. Rame ini. Tapi Bung Binder setuju kalau seandainya nih, kita kan bicara seandainya nih. Pak Erick Berandai-andai. Thohir, ini tiba-tiba, halo Boyan Hodak, kamu mau ke timnas nggak? Siap bang. Gimana? Enggak, Boyan Hodak kan harus menghormati kontrak dia dulu. Oh, iya. Di Persib kan nggak bisa cabut begitu aja dong. Benar kan? Kan dia masih ada existing kontrak. Nah, tapi biasanya kan sebelum durasi kontrak itu selesai, berapa bulan ya? Mungkin 4 atau 5 bulan sebelum open to discussion. Seharusnya ya, menurut gue sih seperti itu. Kecuali nanti ada tawaran kontrak baru dari Persib. Tapi kan sekarang soal Boyan Hodak ini kan kalau yang sekarang mulai disampaikan di sosial media kan masih sebatas rumor nih. Katanya nih belum masuk dalam daftar calon. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan. Ini obrolan warung kopi lah, pembahasan soal Boyan Hodak. Info A4 ya kan? A4 kayak kertas nih. Info A4 katanya gitu. Tapi ada yang sudah mulai katanya, ini konfirmasi Pak Sumarji ya. Iya. Katanya ketika wartawan nanya ini kan doorstop saya Iya, wartawan oke. Doorstop ditanya, "Pak, kapan sih gimana nih, Pak?" Sumarji bilang, "Ya itu saya ajukan kan." Nah, gimana kalau Nah, Timur, ini kapan tuh? itu benar. Karena sebelum Pak Sumarji bicara seperti itu, gue memang udah dapat info itu bahwa itu sudah ada di daftar nama Alexander Zayers. Sudah direkomendasikan. Karena kan kalau dari konferensi pers Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebelumnya tuh, yang beberapa pekan yang lalu yang diselenggarakan di Senayan ya. Iya. Kalau nggak Pokoknya salah ya. setelah 1 minggu atau 10 hari iya. setelah chat keluar lah apa? ya setelah penghentian inilah kerjasama dengan Flyward kan sudah dikatakan bahwa tugas untuk mencari pelatih baru tuh antara ketua BTN dengan Dirtek kan mereka akan menyusun calon nama kemudian dikasih ke ketua umum PSSI baru kemudian ada rapat lah yang akan menentukan kira-kira siapa yang akan dipanggil untuk interview.
Karena seperti yang gue katakan tadi, harus dipaparkan kepada PSSI apa planning mereka untuk Indonesia. Karena sebelumnya yang gue dapat informasi, Shin Taeyong juga memaparkan apa yang bisa dia lakukan. Oh sebentar. Shin Taeyong dipanggil lagi oleh... Bukan sebelumnya. sebelumnya. Kan gua harus memastikan. Enggak. Sebelumnya. Oke. Sebelumnya waktu Masih Iwan Bule. ya waktu masih Iwan Bule. Jadi memang interview dulu apa yang begini. Terus Luis Mia juga kalau nggak salah juga ada interviewnya. Iya. Kan 2 tempo hari kan. Nah baru kemudian diputuskan oke lah Shin Taeyong ini. Nah seharusnya memang kali ini juga caranya seperti itu. Mungkin ada 2 atau sampai maksimal 3. Kalau 5 kebanyakan sih. Kalau menurut gua kalau 5 orang kayaknya kebanyakan di interview nanti bingung siapa nih yang kita ambil kan? Kan nggak mungkin satu pelatih kepala satu asisten kan? Iya. Nggak mungkin kan? Ini kan pasti mereka punya tim sendiri kan? 5 sih kayaknya kebanyakan. Mungkin minimal nih 2 atau maksimal 3. Jadi kalau yang namanya calon, mungkin Mas Indro juga masuk calon. Iya kan? Tapi dipanggil atau enggak nanti untuk interview belum tentu. Butuh pembawa bola kan nih, Bu? Enggak, paling enggak lu yang siapin boardnya lah. Gitu. Tapi kan Gordy nggak pencet sekarang. Nah itu jadi ya sudah disubmit nama, tapi yang gue dapet informasi memang belum ada komunikasi secara formal kepada Timur Kapadze, baik juga kepada Boyan Hodak, baik juga kepada pelatih Islandia itu. Si siapa itu? Hemir. Pokoknya bahasanya Islandia susah banget itu. Islandia. Nah, dia juga ada. Nah, dan ini sekarang penentuannya ya tentu nanti setelah Alexander Zayers ini melihat pelatih-pelatih ini seperti apa sebelumnya cara bermain timnya. Karena dia kan sudah berapa? Mungkin 4-5 bulan ya di sini, di Retek ini. Belum lama ya, 3-4 bulan lah mungkin, belum lama. Menuju round 4 lah seingat itu, tengah-tengah menuju round 4. Belum lama lah dia ya. Jadi dia kan akan melihat timnas kita sebelumnya mainnya seperti apa, sebelumnya juga kurang lebih timnas kita karena dia yang harus nanti buat blueprint filosofi permainan kan. Timnas kita di setiap level itu. Jadi biar sama. Dari U17, U20, kalau senior sama U23 kan sama nanti pelatihnya. Yang pegang kan sama, biasa sama ya. Nah, nanti itu akan disesuaikan. Jadi sesuai blueprint itu nanti pelatih yang akan dipilih. Karena pelatih baru yang datang lihatnya kan dari luar. Kalau Alexander Zayers ini kan sudah orang dalam kita nih. Sudah di PSSI, dia kan sudah tahu kelebihan para pemain kita apa, kesulitan mereka apa di atas lapangan. Nah, nanti interview itu yang penting. Kira-kira pelatih mana yang cocok? Maka itu seperti tadi gue ditanya, kira-kira cocok gak? Ya gue gak bisa jawab. Iya kan? Tapi kalau gue ngelihat Timur, kalau yang pelatih Islandia, ya udah lupa lah dulu Islandia main Islandia juga mainnya pragmatis bukan attacking. Tapi kalau nggak salah pernah menahan Argentina mereka di World Cup tuh 2018 kan. Di sini si pelatih asal Islandia juga main di sini kan. Pernah juga kan? Kita kalah 1-4 dan itu mainnya juga ya nggak istimewa, kita bisa bobolin lah. Iya biasa aja. Tapi ya kalau gue sih merasa kalau kita punya pelatih yang memang tahu bahwa kekuatan dari timnas kita itu di defense, karena kita ada pemain seperti Verdong, Jay Itzes, kita punya Justin Hubner, kita punya Rizky Ridho, kita punya Dean James, kita punya Kevin Dix. Ini kekuatan kita nih di belakang. Kita harus memanfaatkan kekuatan kita untuk menutupi kelemahan kita. Kelemahan kita di mana? Goal scoring. Betul kan di depan. Kita punya 2 kiper level terbaik saya kira di Asia sekarang. Emil Odero dan Martin Pas jago loh kiper kita. Di Asia sekarang menurutku. Nah, tapi kiper jago pun harus diproteksi oleh defense yang kuat. Defense kita ini sudah kuat. Manfaatkan kekuatan kita ini. Itu kan kalau menurut gua, mungkin menurut Alexander Zayers beda. Enggak, kita harus men-attacking. Itu nanti kita tunggu apa hasil dia membuat ini blueprint ya, bukan roadmap. Roadmap beda lagi. Blueprint hanya filosofi permainan dari timnas nih akan disesuaikan dari senior sampai ke U17. Jadi mainnya dengan sama supaya nanti dari U17 naik. Nah, sudah tahu seperti ini gitu. Walaupun pelatihnya berbeda. Tapi filosofi itu boleh sama karena Uzbekistan sebelumnya kan filosofinya beda. Terus masuk Dirtek baru di sana disesuaikan. Sama Dirtek baru mereka tuh kalau nggak salah masuknya 2023 dari Belgia. Terus dia buat itu blueprint. Cara mainnya Uzbek yang dulu defensif dirubah jadi attacking. Itu. Dan berhasil ya? Dan berhasil, jadi dia paham. Nah, ini yang gue gak ngerti dari Alexander Zayers, seperti apa dia punya evaluasi tentang permainan timnas kita. Mungkin, kayak gue sekarang ngomong, seharusnya kita memanfaatkan defense. Mungkin dia akan mengatakan, enggak, kita harus memanfaatkan midfield kita. Iya kan? Midfield kita ini sebenarnya kuat, karena kita punya pemain seperti Ivar Jenner, kita punya Tom Hay,
kita punya Joy Pelupesi, kita punya Ricky Kambuaya, kita punya pemain-pemain lain yang bisa bermain lah di posisi itu juga dari U23 kan. Mungkin dia akan mengatakan enggak, midfield kita nih yang harus kuat supaya striker kita dapat bola, kan bisa juga. Seperti itu. Oh mungkin wing kita nih yang kuat, manfaatkan permainan wing, buat struktur permainannya, modul permainannya, itu tugas dia. Jadi kita boleh memprediksi, tapi nanti blueprintnya itu ini yang sangat penting kalau menurut gua dari Alexander Zayers. Baru dia bisa lihat, oh dari calon ini kira-kira pelatih mana nih yang harus kita panggil untuk interview. Sesuai dengan filosofi yang pelatih-pelatih tersebut pakai. Jadi gak bisa asal sekarang pelatih. STY balik juga gak mungkin. STY udah ketutup kemungkinan. Gua gak yakin, gak bisa lah. Udah orang baru ini yang pasti masuk ini. Dan biarkan orang baru yang masuk gak apa-apa. Dan kasih dia waktu. Jangan kita teriak-teriak. Kalau kita udah teriak-teriak, kalau sebelumnya kita memang kritis terhadap Kluivert karena kita dalam perjalanan lolos ke World Cup. Karena kita dalam perjalanan, logis kalau kita kritisi Kluivert karena Shin Tae-yong diganti di tengah perjalanan pada saat timnas kita lagi berada di peringkat berapa coba? Peringkat nomor 3. Nomor 3, cuma 1 nilai. 1 poin dari Piala Dunia. Tapi bukan berarti kita benci Kluivert. Kita kritisi dia, kita dukung agar dia bisa berhasil. Tapi kalau pada saat dia tidak berhasil, apa kita perlu puji dia? Kan nggak mungkin. Iya kan? Gak mungkin kita puji dia kan, pasti kita kritisi dia. Artinya pada saat kita kritisi dia bukan soal kegagalan. Kenapa gak bisa membentuk permainan dari timnas? Ya karena waktunya juga singkat. Ya benar dong, waktu singkat untuk dia kan, untuk bisa meramu permainan dari timnas. Terlalu berani juga dia menerima kerjaan. Ya kalau lu juga ditawarin terima juga. Nah iyalah kan. Lumayan, ya kan dapat kerja. Oh iya. Kan dia kan gak ada kerjanya itu hari kan? Bener kan? Bener. Natal coy, 25 Desember datang, lu gila apa ya? Sebentar lagi Natal loh. Oh iya. Jangan-jangan. Tolong Bapak Erick Thohir, Bapak Jero Kurniawan, tolong kami kasih pelatih yang oke, jangan keliru lagi. Dan feeling gua kali ini seharusnya lebih baik ya. Ini kalau feeling gua, karena ini benar-benar berhati-hati ini. Dan gua sepakat. Gue udah ngomong beberapa kali, bagus, it's okay. We miss FIFA Matchday gak apa-apa. Kapan kita main di turnamen lagi? Masih lama. AFF masih pertengahan tahun depan bisa dikejar lah kalau menurut gue. Gak apa-apa, take your time. Ya kan? Tapi cari pelatih, kalau gue sih gak pernah mengatakan bahwa Indonesia juara, enggak. Buat kita berprogres, supaya kita menjadi tim yang kompetitif. Kita jangan lihat Piala Dunia dulu deh kalau menurut gue. Kejauhan ya? Sekarang kejauhan, kalau sebelumnya kan kita udah tengah jalan. Sekarang kalau menurut gue 2030 masih lama. Kita fokus dulu bagaimana kita bisa di Piala Asia nanti 2027. Minimal kita lolos fase grup, terus lolos lagi sampai perempat final. Oh wow. Bisa harapan itu kalau menurut gue. Pemain-pemain kita jago-jago. Dan kalau gue ngelihat para pemain kita itu sampai menangis waktu lawan Irak, itu bukan menangis untuk drama. Itu memang mereka merasa sedih. Karena hanya 180 menit lagi punya chance untuk main di World Cup. Jadi kalau mereka sedih itu bukan drama, itu bukan mereka menunjukkan wah gue sedih, enggak, itu dari hati mereka bos. Iya. Maka itu gue selalu mengatakan, kalau ada yang mengatakan kenapa sih para pemain diaspora, lu jangan salah, mereka mainnya pakai hati semua bukan untuk duit. Ya kan, mereka tuh datang ke sini jauh-jauh capek-capek, tekanan dari supporter, itu bukan untuk duit, itu untuk merah putih. Untuk membela negara leluhur mereka. Jadi jangan mengatakan bahwa wah ini mah setengah hati. Mereka main 100% pakai hati. Wajar kalau kemudian mereka menangis, mereka merasa sedih sampai emosional. Siapa yang emosional itu? Shane atau sama pelatih, sama wasit ya? Tom Hai sama Shane akhirnya juga dihukum, ya kan? Dihukum ya. Itu kan karena mereka emosi itu kenapa? Karena sedih, kesal ya kan? Karena itu momen untuk bisa lolos World Cup. Jadi pemain-pemain diaspora ini yang sekarang ada di timnas kita, ini pemain-pemain yang kalau menurut gue bersama para pemain kita yang lokal juga tentunya yang bermain di liga domestik ya, sekarang kan mereka semua di Indonesia ya. Kita ngomong pemain diaspora karena mereka bermain di luar, ya kan? Jadi kita bicaranya pemain diaspora. Ini semua udah satu kesatuan yang dahsyat bagi timnas kita, ini pemain-pemain bagus. Kita harus punya juru taktik yang pinter, yang bisa menyatukan mereka. Jadi jangan pemain A mainnya gak bagus di satu pertandingan, lu pasang lagi pemain A. Jangan. Ya kan harus berani
membuat perubahan. Coba yang B seperti apa? Ya kan kasih persaingan kepada para pemain ini. Seperti yang sebelumnya Kluivert dan juga Shin Taeyong lakukan. Ya, tapi ada beberapa pengamat yang menyatakan juga kalau misalnya sulitnya PSSI mencari pelatih saat ini juga karena misalnya roadmap ataupun juga blueprint sepak bola di Indonesia sendiri juga nggak jelas bagaimana sepak bolanya ataupun pembinaan usia dininya juga nggak jelas. Itu akan semakin sulit meng-hire seorang pelatih yang hebat. Itu bagaimana? Oke, sekarang lu tahu gak kenapa Timur Kapadze itu bisa sukses di Uzbekistan? Tahu gak kenapa? Gak tahu. Nah, gak tahu kan? Kita ngelihatnya aja kan, wah hebat nih pelatih. Uzbekistan dia bawa lolos ke Olimpiade. Terus yang senior dia kan masuk menggantikan Katanec ya. Yeah. Katanec mundur karena kesehatan ya. Karena kesehatan. Yeah. Katanec juga oke. Tim Uzbekistan juga bagus di bawah Katanec. Kalah sekali kalau nggak salah dari beberapa game. Kenapa dia bisa bagus? Karena ini yang gue pelajari. Oke, itu pada tahun 2019 setelah beberapa kali Uzbekistan gagal lolos World Cup dan nggak perform di AFC, nggak perform gitu, artinya nggak bisa lolos sampai final atau juara. Padahal kan materi pemain mereka tuh sebenarnya berbeda dengan negara-negara Asia lainnya kan, fisik mereka kuat. Itu Federasi Sepak Bola Uzbekistan dan juga pemerintah Uzbekistan mengambil keputusan membuat reformasi sepak bola di Uzbekistan. Nah mereka membuat yang namanya roadmap, ini bukan blueprint. Iya, roadmap. Ini blueprint itu lebih detail. Ya kan, jadi seperti yang sekarang Alexander Zayers lagi bikin, yang gue dapat informasi itu blueprint filosofi permainan timnas, strata permainan timnas ini seperti apa, ya kan? Jadi mereka bikin roadmap yang kalau nggak salah ya, judulnya itu Concept for the Development of Football in Uzbekistan until 2030. Oh, jadi itu sekitar 11-10 tahun lah programnya, program jangka panjang. Jadi itu konsep pengembangan sepak bola di Uzbekistan sampai 2030. Kalau Jepang kan sampai 2050, tapi untuk juara. Iya, juara. Juara dunia lagi. Nah, yang menariknya dari roadmap ini apa target utama dari pemerintah dan Federasi Uzbekistan apa? Coba guess, coba tebak. Kalau menurut lu apa? Ya, semifinal Piala Dunia. Oke, menurut lu? Juara Piala Asia udah ya. Ya, mendekati lah ya kemarin semifinal. Kayaknya juara ya semifinal Piala Dunia lah atau perempat final lah paling logis. Oke, lu bakal kaget. Target utamanya yaitu meningkatkan interaksi para remaja, ya, para remaja di Uzbekistan itu sebesar 5%. Artinya itu pada saat itu populasi mereka tuh kalau dihitung 5% tuh 1,6 juta. Agar mulai tertarik bermain sepak bola supaya bisa menjadi atlet sepak bola profesional. Oh, why? Putra dan putri. Meningkatkan ketertarikan mereka untuk menjadi atlet sepak bola profesional. 5% dari populasi mereka. Oke, wow. Bagaimana caranya bisa membuat mereka tertarik? Dengan mempopulerkan liga profesional dan liga amatir, dengan membuat infrastruktur untuk pembinaan pemain usia muda. Oke, ini bukan 1 tahun 5%, enggak, selama 11-10 tahun ini. Oke, target kedua, menembus ranking FIFA top 50 dalam 11 tahun. Top 50. Nah itu gimana caranya? Ya lu perform di AFC, ya paling nggak lolos lah, ya kan lolos sejauh mungkin. Terus ada juga untuk menambah kompetisi dan turnamen bagi sepak bola putri. Ada beberapa. Ini roadmap ada 7-8 poin lah. Terus gue cari lolos Piala Dunia ada gak ya? Kalau yang gue cek gue nggak tahu nih. Ya kan kalau yang gue cek itu gak ada untuk lolos Piala Dunia. Malah nggak ada ya? Gak ada. Juara AFC juga gak ada. Nah gue gak tahu nih gue baca yang benar atau enggak. Tapi gue cek terus. Cek di Google, cek di Trade, gak ada itu sebetulnya. Nah kalau gue salah silakan dikoreksi ya kan. Mungkin juga gue salah tapi gue kaget loh. Kok gak ada ini target mau lolos Piala Dunia? Mungkin ada di blueprint. Nah tapi yang gue baca ini kan roadmap. Karena blueprint yang buat siapa? Direktur teknik. Nah itu gue gak baca blueprintnya. Nah jadi coba cek dulu, jangan nanti langsung rame komentar ke gue. Gue gak cek blueprintnya, mungkin di blueprintnya ada. Tapi ini kita bicara roadmap, bukan blueprint. Atau jangan-jangan Piala Dunia atau juara A, juara apa itu mungkin di blueprint. Mungkin itu di blueprint. Okay. Blueprint kan lebih ke detail. Iya. Lu buat begini untuk tujuannya kemana. Ini kan kita bicara roadmap. Roadmap itu kan lebih in general. Global ya. Lebih global. In general ya kak. Gitu ya kan. Plus di roadmap itu ada salah satu poin
bahwa federasi didukung pemerintah akan membuat sekitar 14 akademi bagi pemain-pemain nanti yang tersaring sebagai pemain-pemain yang bertalenta. Dan pemain-pemain yang bertalenta akan mereka coba kirim ke liga yang lebih kompetitif. Nggak harus ke Eropa. Tapi mungkin Jepang, Korea, ya sekitarnya lah. Nah itu roadmap mereka. Itu berjalan, sempat stop karena pandemi, sempat masuk krisis. Tapi setelah itu mereka jalan lagi 2023 dengan roadmap yang sama, dengan direktur teknik yang asal Belgia, gue lupa namanya siapa. Akhirnya lihat, lolos Olimpiade. Ya kan, terus U20 lolos World Cup ya. Kalau nggak salah tim mereka ya, U20 sebelumnya lolos World Cup. Juara Piala Asia U19 ya? Atau U20? U23 gak juara, kalah di final. Lawan Jepang kalah. U23 kalah lawan Jepang di final tapi lolos Olimpiade. Yang U20 juara kan, yang kalahin Arab Saudi itu. Betul. Nah, iya kan? Terus yang senior masuk ke World Cup. Nah, kenapa bisa begitu? Karena para pemain itu mulai bermain mulai dari U17 bersama-sama. Oh, berjenjang banget ya. Nah itu berkelanjutan itu yang penting kan. Kalau sementara saya belum lihat nih Bung, bahwa apa di Indonesia PSSI menerapkan roadmap yang. Tunggu dulu, jangan bilang belum lihat, ada atau enggak. Nah, pertanyaan lebih mendasar nih, ada atau enggak? Gua nggak tahu. Saya belum pernah Coba lihat. kan Anda kan ini Iya, paguyuban belum supporter, pernah lihat, Anda yang belum harus pernah cek dong. Betul. Udah cek di mana-mana belum pernah ngelihat atau belum. Nah, nggak gue terbuka juga ya? belum pernah lihat. Tapi ada seharusnya ada. Ngakunya ada kan tadi, Ngakunya makanya ada. tadinya targetnya 2026 jadi 2030, diundur lagi jadi 2034. Sebenarnya boleh juga bikin roadmap untuk lolos ke World Cup, gak salah juga. Tapi blueprintnya seperti apa? Nah, roadmap dan blueprint itu jangan salah kita. Blueprint lebih detail. Nah, di blueprint Uzbekistan itu lebih detail. Tujuan dari roadmap ini kemana? Nah, seperti yang tadi Anda katakan. Nah, itu gue cari-cari belum dapat gue blueprintnya Uzbekistan itu. Tapi karena ini pemain-pemain yang dihasilkan itu berkualitas, kompetitif, ya jadi ini tim. Sekarang Timur Kapadze ke sini. Iya kan? Iya. Dia latih. Bisa gak sukses? Belum tentu. Oke, ngerti. Ya kan Peter Witt, ingat gak dulu di Iya. Thailand? Jago kan? Kita semua, oh ini pasti juara. Masuk final tapi gak juara juga. Iya kan? Iya. Jadi bukan patokan pelatih yang sukses di negara lain pasti akan sukses di Indonesia. Sistem pembinaan pemain usia muda kita seperti apa? Iya. Sekarang kalau ada yang menanyakan ada gak? Ada. Siapa yang menyelenggarakan pihak swasta? Betul. Iya. Kompas misalnya bikin ya. Top score. Dan Mario ke. 2 hari lalu gue berbicara dengan program director Milk Life Soccer dan itu Hydro Plus Oh iya. League untuk putri. Mereka buat dari U8 Pak. U8, 10, 12, 15, 18. Supaya nanti ada banyak pemain-pemain. Mirip Uzbekistan kan? Iya. Membuat ketertarikan. Biar mereka main nih. Iya. Supaya jadi atlet profesional. Itu mereka buat. Nanti jadi masuk ke senior. Bermanfaat untuk siapa? Bukan untuk mereka. Bermanfaat untuk tim nasional Indonesia. U16, U17, U19, U20 dan senior. Nah kenapa harus swasta yang lakukan? Walaupun ada dukungan dari PSSI. Kalau Federasi Sepak Bola Uzbekistan kan mereka gerak sendiri dengan dukungan pemerintah untuk membuat ini semua. Ini harusnya lebih ideal, harusnya kan pemerintah, Menpora mendukung atau PSSI yang orangnya sama. Loh, orangnya kan sama. Mendukung dirinya sendiri. Ya orangnya kan sama. Iya. Orang kemarin itu pas PSSI timnas gagal dipanggil lah ke Menpora. Oke Bung, ini kita udah ngomongin panjang lebar soal timnas gitu, termasuk siapa dan bagaimana. Oke, kalau feeling lu siapa? Ini kita main-main feeling. Kalau Kita main feeling ya? Iya, main feeling, oke. Kalau salah gak masalah, ini kan feeling kita. Iya, kemungkinan besar Timur Kapadze enggak sih? Feeling gue enggak sih. Gua sulit membayangkan gaya Uzbek gitu ya. Dan di attacking kita. loh. Attacking loh. banget. Dia Gua bukan bayangin defensif banget. loh, attacking. Attacking karena itu, dirtek itu. Yang gue baca yang dari Belgia, dia ngerubah. Iya. Dia tahu, oh enggak, lu gak boleh main defense. Kenapa lu main defense? Pemain lu punya kemampuan attack. Nah itu yang gue tunggu dari Alexander Zayers. Mungkin seperti yang gue tadi katakan, wah ini bagusnya defense. Dia kan lebih pintar daripada gue. Dia ahlinya. Iya sih. Mungkin dia bilang attack. Dan itu berhasil. Wah happy lah kita semua. Happy. Kan? Kalau pengamat kan cuma bacot doang. Ya. Biar dirtek aja nanti yang kerja. Kan dirtek kan digaji. Iya. Dan dia berhasil di Yordan loh ya. Nah,
Dia berhasil di Jordan. Kita harus fair ngomong itu bahwa dia berhasil. Gitu. Bagus, ini direct yang bagus. Walaupun ya terlambat. Iya. Kan sudah lama kita gak punya. Tapi it's okay. Better late than never. Iya. Oke, kalau menurut lu bukan Timur? Kayaknya enggak deh. Oke. Gue sulit membayangkan Timur. Sintayong apalagi, sulit banget itu Sintayong selama enggak. masih ada. Kalau gue nanya ke beberapa teman ya, menurut mereka udah Kluivert udah move on, Sintayong udah move on, kita cari orang baru. Udah. Gua belum nemu sih. Oke, kalau lu? Gue sebagai fans Liverpool berharap Ya. Klopp. Ini kejauhan ini. Oh, dia mau bilang asistennya Van Bronckhorst begitu, tapi Ya. kayaknya nggak mau deh. Oh, kalau Van Bronckhorst oke kita. Iya, suka. Kalau kita dapet dia, iya kan? Dia punya darah Indonesia juga kan, Iya. gitu ya jelas gitu. Kalau feeling gue dari Eropa, udah. Eropa ya? Kalau feeling aja, ya gak harus Belanda. Kalau mau Belanda pun ya dilihat track recordnya seperti Sih apa. kalau Belanda udah kayak, aduh ini VOC lagi nih, apa ini VOC lagi nih. Nggak, pelatih-pelatih Belanda juga banyak yang bagus. Iya. Kecuali Kluivert dan tim kepelatihan terbaik pokoknya. Ya itu kan, No. karena kan kalau mereka kan memang, gue dari awal udah ngomong bahwa ini track recordnya gak impresif. Jadi resiko besar itu. Iya, betul. Tapi Belanda juga banyak, pelatih-pelatih yang bagus juga banyak. Dan mereka sebetulnya juga ahli untuk membina pemain-pemain muda loh. Itu X-Academy, PSV Academy, Feyenoord Academy itu sukses. Ya, terbaik sih. Terbaik juga mereka. Tinggal kita dapat pelatih yang cocok. Kalau feeling gue dari Eropa, nggak tahu. Dan entah mengapa feeling gue bukan dari 3 nama ini deh. Mungkin tiba-tiba Iya, datang nih orang. Feeling gue begitu. Jangan dari Inggris deh, kayaknya kalau dari Inggris Ah, Inggris enggak. nggak ada yang beres. Enggak, untuk Inggris sendiri bukan orang Inggris. Nah, ya itu. Gimana? Meskipun liganya terbaik lah ya, Iya. gitu ya. Tapi jangan dari untuk Inggris aja dari Jerman kan? Jerman Tuchel. Si Tuchel. Bisa juga dari Jerman nanti kita. Oh, Nah, wow. Jerman oke juga pelatih. Oke juga. Jerman organisasi permainannya disiplin. Betul. Defense-nya wow gitu. Iya, kita bagus. Cuman intinya ya ini kita tunggu dari Alexander Zayers yang dia lagi siapkan ini siapa. Dan kita harap ya PSSI kali ini ya pilih orang yang tepat atau enggak kan kita nggak tahu dari awal. Tapi kalau bagi gue ini sudah benar dijalankan oleh PSSI. Yang pertama menghentikan Kluivert dan kawan-kawan, ya kan. Kemudian ngambil waktu untuk cari pelatih, gak tergesa-gesa. Daripada coba untuk memuaskan kita semua, ambil nih pelatih. Tahu-tahu dia gak punya waktu karena netizen kita juga kan pasti ekspektasinya minimal di friendly lumayan rapi lah. Dan gue gak yakin akan rapi. Luis Mia aja sebelumnya kacau di awal-awal. Iya. Wajar lah, ya kan kita harus nanti harus kasih waktu. Kita harus fair lah. Kita harus fair, kita gak boleh kayak seperti tadi gue jelaskan kan, gue gak di kiri, gak di kanan, gue fair. Gue mengatakan, kenapa gak di FIFA Matchday? Memang gak ada pelatih. Ya udah oke, mau tidak mau sangat disayangkan kita lepas. Tapi U22 sudah dikasih kesempatan, manfaatkan. Ini dua match day ini. Main sebaik mungkin di SEA Games. Main sebaik mungkin. Kita mau lihat bentuk permainan dulu. Kalau bentuk permainan itu rapi, taktis, otomatis peluang untuk mempertahankan medali emas besar. Intinya kita fokus pada permainan. Kalau permainan kita taktis, hasilnya pasti ada. Walaupun di sini gak ada Madrid punya nih. Iya lagi nggak ada. Karena Madrid kan mainnya taktis. Gak harus main indah dan dengan Ancelotti juara kan? Dan juara. Nah, Dan itu. Raja Eropa. Nah itu. Tapi gak ada ini di sini. Ikonnya. Ya, tapi kemungkinan pelatih lokal gimana? Oh berat lah. Berat. Nova kan U20 katanya. Tadi Iya, gua baru baca officially berita. sih, officially ya. Bagus kan? Kita punya banyak pelatih lokal yang bagus. Cuman memang untuk menangani timnas ini kan nggak semudah seperti yang kita pikirkan. Jadi biarkan mereka di kelompok usia. Indra Safri juga sebenarnya kan oke. Oke. Ya kan track recordnya emas, terus apa juara AFF walaupun masih di kelompok usia. Tapi at least kita punya pelatih lokal yang bisa kasih prestasi kan. Nah Nova ini oke lah. Dan pemain-pemain yang dari U17 nanti kan naik ke U19. Kan dia juga U19 20 kan sama itu. Dia juga kasih dia kesempatan. U17 kita belum tahu siapa. Pelatih lokal feeling gua enggak. Enggak ya. Enggak. Pelatih Asisten lokal kali enggak. ya. Asisten seharusnya lokal. Itu yang gua sayangkan waktu Patrick Kluivert kenapa gak ada lokal. Ya itu aneh banget sih. Karena pelatih lokal kita ya ayo dong. Jadi biar mereka juga dikasih tempat. Iya. Biar mereka bisa mendapatkan ilmu dari pelatih-pelatih luar negeri ini. Nova udah membuktikan loh ya. Iya, ada kan dia dapat ilmu-ilmunya dari Sintayong kan. Ini secara fair aja ya kan kita bisa ngelihat. Gitu. Jadi perlu ada pelatih lokal kita yang mendampingi nanti pelatih dari luar. Nah, itu nanti tergantung lagi dari Alexander Zayers kasih untuk wawancara dengan
pelatih, ya kan? Karena di level klub juga kan ada pelatih lokalnya asisten. Iya. Ada, harus ada. Harus ada. Nah, ngomong-ngomong soal lokal nih, Bung, ini apa? Ini kan liga kita jeblok ya. Kita ngomong dengan komposisi ASEAN aja lah ya, gitu ya, Bang. Kita pernah gitu ya di bawah Kamboja. Sekarang sih udah naik sih, sekarang udah naik. Nah, ini gimana menurut Bung Binder? Kok dan seberapa yakin apakah dengan komposisi sekarang asing yang banyak banget? Bung Binder kan every single day lihat sepak bola Indonesia ya, dari hulu hilir, apalagi tiap hari berbicara soal itu. Nah, gimana menurut Bung Binder sepak bola kita, liga kita spesifik Super League? Kalau soal pemain asing, kalau menurut gua kebanyakan. 7 yang bisa mainnya. 9 yang bisa masuk di DSP, kebanyakan. 5 sebenarnya udah oke lah. 5 itu udah paling ideal. Jadi ada ruang juga bagi para pemain lokal kita. Apalagi yang muda-muda nih, kasih mereka chance. Karena bagi seorang pemain untuk develop bukan cuma dia berlatih di akademi, tapi dia harus punya jam terbang pertandingan. Jadi dia harus dikasih. Beberapa pemain muda kita itu bisa bermain baik seperti Rizky Ridho. Karena dia dapat kesempatan di klubnya sebelumnya. Marcelino. Sebelumnya kan di Persebaya, dia rutin kan, dikasih oleh Aji Santoso masih usia berapa? 16 kalau nggak salah udah naik. Udah main di senior. Jadi perlu 7 kalau menurut gue kebanyakan, dan kualitas pemain asingnya gak seperti sebelumnya. Gak seperti dulu kualitas pemain. Karena kebanyakan. Dia ngasal-ngasal aja milihnya. Asal sih enggak, tentu pasti kan klub kan keluarin uang. Gak mungkin asal kan. Tapi kan gak semua perform juga. Ada juga contoh seperti Persija. Sebelumnya mereka memainkan fullback kiri asal Brazil. Sekarang Donitris terus yang main. Bagus Donitri mainnya, cetak gol. Betul kan? Artinya kan gak kalah juga Donitri dengan pemain asing. Betul kan, Witan kemarin masuk gantiin pemain Brazil, bagus mainnya. So gak harus sebanyak ini 7. Kalau untuk tim yang bermain di ACL atau Challenge League, jangankan 7-9 ya, itu beda untuk kepentingan Asia. Seperti yang tadi lu katakan ranking kita jeblok itu karena performa di kompetisi antar klub Asia, bukan karena liganya. Karena itu ranking coefficient itu dibikin. Sekarang dengan Persib formnya bagus, dengan Dewa lolos grup, naik kan ranking kita udah di atas, udah nomor 20 kalau nggak salah Asia. Walaupun belum naik banyak. Jadi di atas Kamboja lah ya. Jadi, Kamboja rumah liga bagus, yang enggak juga, enggak bagus-bagus amat. Buktinya top skor Kamboja di sini lagi sulit cetak gol, Ramon. Dan satu lagi Adrian kalau nggak salah, Neto itu di Bayangkara. Lagi susah mereka cetak gol di sini. Jadi kalau soal kualitas liga kita gak jelek. Cuman orang kadang-kadang nonton satu pertandingan bilang jelek. Nonton dong pertandingan-pertandingan satu musim. Lihat dong tim-tim yang papan atas main. Borneo FC, Persija, Persib, mereka main bagus. Cuman lagi-lagi kadang-kadang infrastruktur, lapangan yang gak bagus. Tapi sekarang kan rata-rata lapangan udah bagus kan. Atau cuaca hujan, lapangan tergenang, susah mereka main. Jadi kalau soal ranking liga itu terkait dengan performance di kompetisi antar klub Asia. Kalau Persib lolos fase grup, naik lagi. Final, juara, wah meledak ranking kita kan. Mungkin bisa masuk 15 besar gitu. Ya karena terakhir itu gue yang ingat itu Persipura kan. Persipura sampai semifinal ya kalau sekarang ya seperti yang di Persib ya di SEL2 gitu. Sampai ini kan terakhir itu kayaknya. Terakhir kita berprestasi di level Asia. Lah menurut Bung Persipura. Persib bisa sampai level itu nggak? Kalau sekarang gue melihat tim Persib, tim ini punya kemampuan untuk sampai ke final. Final dari ACL 2. Oh, Bung Binder sangat yakin dia punya kemampuan sampai level final? Kalau gue kan mengatakan peluang. Oke. Jadi kalau peluang itu kan masih 50-50. Iya. Ya kan gue kan mengatakan yakin, ini punya peluang. Dengan materi pemain sekarang loh. Dengan pelatih yang sekarang mereka punya. Maka itu tadi gue katakan ini bisa rame kalau Boyan udah melatih timnas. Dia masih menjalankan tugasnya di Persib. Ini masih setengah jalan ini. Belum juga lolos dari fase grup kan. Perlu 1 poin lagi. Dengan materi pemain yang mereka punya, dengan pelatih yang mereka punya. Peluangnya tuh ada untuk ke final. Gue gak mengatakan juara ya. Karena yang gue dengar final ketemu timnya Ronaldo katanya. Ya, wah berat lah lo. Udah ketemu Al Nassr udah berat lah. Bukan cuma Ronaldonya, semua pemain bagus itu di Al Nassr, bintang semua. Sadio Mane. Iya udah jago-jago lah, udah berat. Cuman punya peluang untuk lolos ke final. Gitu. Dan kita sebagai orang Indonesia ya wajar lah kalau kita mendukung Persib Bandung. Karena kalau mereka bisa lolos ke final, atau Dewa United juga bisa lolos ke final, kan naik ranking liga kita. Akan dikenal, akan masuk di mana-mana.
di FYP masuk lah, ya kan? Akan dikenal soal klub Indonesia yang bisa tembus sampai final. Tapi kalau bagi Persib, yang penting lolos fase grup dulu. Karena musim lalu kan mereka gagal di fase grup. Tapi belum terkalahkan kan? Kan tinggal 1 poin ya nyari. 1 point yang nanti lawan Lion City Sailors itu minimal runner up lolos. Prediksinya? Seharusnya sih bisa ya lolos minimal sebagai runner up. Karena Lion City Sailors ini lagi goyang kan, lagi kurang baik, gak seperti musim lalu. Tapi gue happy banget loh lihat Persib itu. Sebagai orang yang lahir di Surabaya, lahir di Jawa Timur gitu ya. Nonton sejak kecil juga Persebaya. Dan sekarang lihat Persib di level kayak gini. Apalagi kemarin remontada itu, kaget Gila ya? gitu. Ngeri Gila itu. itu. Ngeri itu. Itu happy banget itu. Ya itu karena apa? Karena pelatihnya kan bagus. Pelatihnya tahu dia harus masukin siapa. Ada Malis kan dia masukin. Iya. Dan Cetak pemain 2 lokal, gol. ada pemain lokal yang dimasukin itu. Ya itu yang gue ngomong kan. Pemain-pemain lokal kita kalau diberikan kesempatan bisa bagus juga. bisa tunjukin performa terbaik mereka. Iya kan? Tapi ya mereka juga harus bersaing. Jadi begini, pemain lokal kalau mau dapat tempat ya diberikan kesempatan, ya perform your best, udah begitu aja. Ya kalau perform your best kan pelatih lihat pasti dipertahankan di line up. Sama juga di timnas. Dengan adanya banyak pemain diaspora kan tetap ada ruang untuk para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik. Sama kan mereka pemain Indonesia juga kan gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Iya kan? Cuman ya perform nggak gitu. Kalau nggak perform, ya ini kan untuk kepentingan tim, bukan kepentingan individu kan. Belum tentu mereka akan mendapatkan starting lineup gitu, place di starting lineup. Dan memang pelatih harus fair seperti itu. Jadi ada menanyakan kepada gue, bagi pelatih apa yang harus dia jaga? Dia harus jaga 3 huruf. Apa tuh? EGO. Oh Dia nggak boleh punya ego. Pelatih. Jadi dia nggak boleh like and dislike. Like or dislike lah ya. Gak boleh like or dislike. Ya, oh ini pemain. Oh ini pas nih untuk taktik gue. Masuk sebagai pemain pengganti atau starting lineup. Jadi dia gak boleh punya 3 huruf itu. Nah kalau dia tidak punya ego, kebanyakan pelatih itu berhasil. Kalau gak punya ego. Tapi kalau dia punya ego, mungkin mau lebih pintar, merasa lebih pintar lagi, padahal tuh pemain lagi perform, ditarik, masukin pemain lain, wah kacau. Gak bisa seperti itu. Gak boleh ada pemain yang favorit. Semua pemain tuh pemain yang favorit. Yaitu untuk kepentingan tim. Makanya itu Boyan Hodak kadang-kadang melakukan pergantian pemain yang ini gak salah nih Robby Darwish masuk nih lawan Selangor. Iya betul. Bagus mainnya. Bingung juga nih, gak salah nih pelatih ini timnya ini lagi ngejar itu. Kalau gak salah lagi ngejar itu pas Robby Darwish masuk, lupa lah gue. Masih kayaknya udah 2-1 lah, lupa lah ya. Gak salah nih masukin Robby Darwish, kan jarang dia main. Bagus Robby Darwishnya main. Ada Malaysia dia mainkan, memang biasa dimainkan. Jadi ini Boyan Hodak ini memang pelatih yang cerdas lah. Jadi dia yang bisa membawa Persib menjadi tim yang kuat seperti sekarang ya, itu fakta ya. Plus dia juga bisa menjaga ruang ganti kan. Nah, ruang ganti itu paling penting kalau di sepak bola. Kalau Dewa United sendiri peluangnya gimana? Dewa udah lolos kan dari fase grup. lolos. Cuman gue belum lihat ya lawan-lawannya siapa ya. Kalau Dewa kan materi pemainnya bagus, maka itu gue bingung kenapa mereka di liga lagi Drop ya. drop itu. Jago-jago itu. Malahan kan banyak yang prediksi berikut gua bahwa mereka salah satu calon juara kan. Di liga. Musim kemarin Sekarang ini lagi jeblok. Musim kemarin gokil dia. Persib gak bisa menang loh Iya. lawan Dewa. Dan Dewa itu tim paling produktif kalau nggak salah musim lalu. Dan runner up. Ya tapi ini masih di awal ya. We never know. Tahu-tahu nanti dia gas. Mungkin nanti akan ada pemain-pemain baru di putaran kedua. Oke. Nah oke, ini pertanyaan terakhir ini buat kita udah ngomong banyak hal, boleh timnas. Udah berapa jam nih? 3 jam udah. Udah 15 jam. 7 hari 7 malam. Ini pertanyaan terakhir gitu. Buat Bung Bidur sebagai orang yang bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya buat sepak bola Indonesia, bertahun-tahun juga ngomongin tentang timnas Indonesia, mulai dari soal meredupnya kita di zaman Simon, ya kan, naik lagi gitu ya. Terus sampai menuju Piala Dunia itu gak pernah bermimpi loh kita itu, gak pernah bermimpi di otak itu, gak pernah ada itu Indonesia di Piala Dunia. Ternyata Peluang kita, itu ya, peluang iya. itu. Ternyata kita pernah sedekat itu mendekati Piala Dunia gitu 180 ya. menit. 180 menit. Sedekat itu nggak pernah dalam otakku gitu ya. Bahkan seluruh warga Indonesia lah, supporter. Nah, menurut Bung Binder, seberapa optimis melihat sepak bola Indonesia? Apakah kita ini tetap mampu ke Piala Dunia 2030? Kalau Piala Dunia menurut gue masih jauh. 2030. Gue berharap timnas kita yang pertama bisa bersaing di Asia. Itu dulu. Karena
meskipun sebelumnya kita di Piala Asia itu tahun berapa? 2024 ya? Iya. Betul kan? Kita lolos, tapi kita kan cuma menang sekali itu lawan Vietnam. Ya itu masih tim yang sangat muda kan, pada saat itu kita punya tim yang muda. Pada saat itu, yang belum ada banyak pemain yang sekarang berada di dalam skuad. Jadi gue ingin agar sekarang nanti kita bermain di Piala Asia, fokus itu dulu deh, 2027 deh. Kalau kita sudah bisa bersaing di Asia, otomatis peluang kita untuk ke Piala Dunia jauh lebih besar. Untuk nanti 2030. Karena kita harus fokus yang paling dekat dulu nih. Daripada kita udah long shot ke 2030. Kita harus fokus yang lebih dekat lagi nih 2027. Nah, kita harus bisa perform di 2027 ini dengan pemain yang sekarang ada. Yang 2024 kan nggak ada pemain-pemain seperti Tom Hay lah, Ole, ya kan, Martin Pas, Emil Odero lagi jago-jagonya loh di Serie A dan dia membela timnas Indonesia. Apa gak bangga kita punya pemain yang bermain di Serie A? Jay Itzes. Wow. Dan gue pernah nonton match mereka main, memang bagus mereka. Memang ini pemain-pemain bagus. Jadi kita beruntung punya pemain keturunan di Belanda. Yang kasihan kan Malaysia ya. Ya udahlah, kita jangan bahas Malaysia lah. Ampun Malaysia, syukurin. Ya maksudnya kan mereka juga ada banyak ternyata gak sesuai dengan aturan. Nah itu gue kaget juga sih, gue gak pernah menyangka. Tapi kita ini kan beruntung. Jadi gue seperti dulu gue mengatakan ya ada pemain keturunan gak masalah asalkan dia memang ingin membela timnas Indonesia. Dan mereka mainnya bersama para pemain lokal kita menyatu ya kan. Apalagi kalau ada after match tuh, wah. Oh iya. Kumpul sama-sama. Nah itulah chemistry building. Jadi kalau bagi gua 2027 dulu kita lihat. Nah ini fokusnya harus ke sana dan Erick Thohir juga mengatakan kan pelatih baru ranking 100 FIFA. Terus Piala Asia 2027 lolos fase grup, betul ya? Iya. Baru kemudian Piala Dunia 2030. Jadi step by step kan. Nah gua lebih fokusnya di level Asia dulu ini. Kita harus kuat di Asia dan gue optimis dengan pemain yang kita punya sambil menunggu pelatih. Ini nggak tahu nih pelatihnya siapa nih. Kalau yang gue dapet info sih Januari nih ketahuan. Dari Eropa. Feeling aja. Oke. Bukan info. Feeling bukan info ya. Ini bukan A1 ya kayak kawan kita. Enggak, kalau info gue biasa dari luar angkasa. Weh, ini ya teman-teman Beda ada ya? info luar angkasa Januari Eropa ya. Iya. Coba. Bukan info. Kalau Eropa feeling. Oke, feeling. Tapi kalau Desember siapa yang datang nih? Oh, jangan deh. Gua udah trauma 25 Siapa? Desember. oh enggak lah, 25 Desember kita libur kan. Libur. Kagak usah ada wawancara. Dan ada hari Natal juga. Betul. Kita hormati Natal lah ya, jangan ada wawancara ya, Bung. Ya, yang penting sekarang ke depan kita harapkan yang terbaik. Iya, betul. Ya kan itu dulu. Ya kalau 2027 kita bisa lolos fase grup, bisa sampai perempat final, udah jago artinya timnas kita kan. Dan ini FIFA Matchday manfaatin juga kalau bisa main away juga kita. Ah, itu krusial tuh. Iya. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih Bung Binder. Ya, sama-sama. Terima sekali lagi, terima kasih. Oke, Sukses thank you. terus. Dan Thank you. Saya termasuk orang yang setiap hari menunggu-nunggu konten-konten dari Bung Makasih. Binder dan juga GTV tentu saja. Ya, gitu. ya, Tapi siap. meskipun lihatnya di apa ya, jangan nonton TV. Beneran. Loh sekarang kan bisa nonton di gadget kita. Iya. Itu kemajuan teknologi kan. Iya itu. Oke, terima kasih teman-teman dan tetap di obrolan podcast Ruang Bola dan nanti akan banyak lagi kita akan ngomongin tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan sepak bola luar angkasa. Kalau tadi kan ada info luar angkasa tuh dari Bang Binder, kita akan ngomongin banyak hal dan tetap bersama saya Dedik Prianto Dan saya Indro yang bukan Warkop. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Oke, terima kasih. Oh, jangan lupa kasih hype ya teman-teman ya, karena itu akan membuat kita semangat lagi bikin konten dan ngomongin sepak bola tentu saja. Oke, terima kasih Jan. Dadah.